Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bonti Studio. Kita akan terus mengulas mengenai hal-hal seputar proyek konstruksi. Kali ini untuk sesi ini kita khusus akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber ya di komen. Saya ditemani oleh Pak Heru dari Petros Oil and Gas Training, akan membantu saya nanti menjawab. Tapi sebelumnya mungkin kita akan minta Pak Heru perkenalan dulu sekali lagi biar teman-teman tahu. Silakan Pak Heru, coba bisa kenalkan diri sebentar. Perkenalkan, saya Heru saja, founder dari Petros Oil Gas Training. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Pak Putu. Hari ini saya diminta untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di channelnya beliau. Dengan senang hati saya akan mencoba membantu menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Mungkin bisa dimulai Pak Putu dari pertanyaan pertama. Dipersilahkan Pak Putu. Sebetulnya pertanyaannya rata-rata sama ya. Jadi kita akan batasin maksimal 10 pertanyaan. Nah, Iya, ya. kita coba dari awal ya. Ini yang paling deket ini. Mas minta info locker skill saya di bagian trigger. Terima kasih ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini, saya sekali lagi saya mau kasih tahu teman-teman, saya nggak menyediakan locker ya. Jadi kalau kalau ingin tahu lowongan kerja, mungkin bisa di browsing aja. Tapi mungkin suatu saat jika di tempat saya bekerja membutuhkan skill tersebut, trigger ya, contohnya mungkin ada skill-skill lain, mungkin ada pertanyaan yang sama, nanti saya akan coba hubungi teman-teman. Coba, mungkin Pak Heru bisa tambahkan ini ya, skill rigger atau lowongan pekerjaan di mana biasa browsing? Ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin cari lowongan, sebenarnya saat ini teknologi sudah sangat membantu ya. Pertama tuh misalnya Anda sebagai rigger, coba browsing di Google lowongan rigger, ya kan. Kemudian Anda search gitu, nanti kan akan hasilnya akan dapat info lowongan kan. Nah, Anda buka, ya kan, ya bisa saja lowongannya itu sudah expired ya, tapi setidaknya di situ ada info tentang perusahaan yang akan merekrutnya. Catat aja emailnya, ya kan. Kemudian bikin jadi database, mungkin dengan seperti itu Anda bisa dapat puluhan alamat perusahaan yang membutuhkan posisi rigger dan Anda kirim langsung ke mereka, ya gitu. Jadi bahkan dengan mengirim langsung ke mereka itu peluangnya lebih besar karena nggak banyak saingan gitu, teman-teman. Jadi Anda kalau misalnya CV-nya bagus, kirim saja ke mereka. Kalau misalnya mereka sedang ada lowongan, match dengan apa yang mereka inginkan, dengan pengalaman Anda, mereka akan pertimbangkan itu. Dan dari pengalaman kami, cukup banyak orang-orang yang menggunakan strategi itu. Jadi mereka kirimkan CV-nya langsung ke alamat email yang mereka dapatkan, walaupun sudah expired, tapi kirim aja. Ya, kalau misalnya CV Anda bagus, ada kemungkinan Anda dipanggil ya, daripada Anda hanya menunggu info lowongan dari mereka. Iya, iya Pak. Jadi Jadi kuncinya adalah seberapa rajin Anda mengumpulkan alamat email perusahaan tersebut, itu aja sih. Semakin banyak Anda mengumpulkan, semakin besar kemungkinannya ya, gitu kira-kira. Dan ini berlaku buat apa saja. iya, iya, iya. Jadi semakin sering mencoba, jangan khawatir ya. Jadi anggap aja kita coba aja Nebar terus. padi ya, Iya. nebar padi aja gitu. Nebar kayak nebar jala gitu ya kalau Ya, bahasa nebar saya. jalan. Dan ini semua tipe pekerjaan ya. Jadi untuk pertanyaan seperti ini mau posisi apapun kuncinya sama. Tapi kalau Bangun database Pak Butuh ya, sebanyak-banyaknya. ya bikin database banyak-banyaknya. Itu semua orang akan mengalami itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Pertanyaan kedua, mohon maaf sebelumnya saya lulusan SMK, apa tes masuk selam bersih? Semua tesnya seperti S1 D3. Nah, ini mungkin Pak Heru yang bisa jawab. Selam bersih. Ya, tes di perusahaan di perusahaan oil service seperti Selam Bersih, Halliburton itu memang pada akhirnya Anda akan diuji kemampuan bahasa Inggris karena Anda akan bekerja sama dengan orang-orang asing ya. Jadi
jangan sampai kendala bahasa itu membuat Anda salah persepsi tentang suatu perintah, bahkan itu bisa fatal hasilnya. Jadi memang kalau ingin daftar ke mereka, bahasa Inggrisnya memang harus bagus. Untuk tesnya, saya kurang tahu apakah di Selam Bersih itu ada posisi untuk lulusan SMA, tapi yang saya baru tahu adalah minimal mereka tuh D3 ya. D3 karena mereka sudah mendapatkan dasar tentang permesinan gitu kan, atau misalnya tentang electrical itu di sana ya gitu. Paling tidak Anda bisa melamar sebagai, untuk D3 itu paling tidak Anda bisa melamar sebagai technician gitu, yang tugasnya adalah merawat equipment di sana, baik dari sisi mechanical, electrical, instrumen gitu. Mungkin di bawah itu akan ada helper ya, yang membantu mereka ya, repair worknya gitu, dari repairman-nya mungkin bisa dari teman-teman SMA, SMK gitu. Ya, itu Tapi Pak, yang tapi harus ikut training dulu kan Pak ya. Kalau SMK itu ya tentu ya, SMK, SMA, SMK bahasa Inggrisnya bagus, kemudian juga Anda punya pengalaman misalnya di perawatan mesin ya kan, sudah cukup senior, bahasa Inggrisnya bagus, coba ngelamar ke sana, bisa saja. Misalnya Anda pengalaman untuk di repair alat berat, di maintenance alat berat gitu kan, itu cukup bermanfaat untuk bisa melamar ke sana, ke Selam Bersih. Atau misalnya Anda ahli di pneumatik, di Selam Bersih juga banyak alat-alat yang menggunakan pneumatik, Anda spesialisasi di sana, bisa saja mereka ngerekrut Anda gitu. Apalagi kalau Anda udah expert ya, tapi kalau yang fresh graduate saya rasa jarang. Gitu kira-kira Pak Fatu. Tapi biasanya kalau sudah ke level-level labor itu, dia Selam Bersih pun juga dia akan pakai third party kayaknya. Jadi nggak Iya langsung ya, third Selam party ya, Bersih. third party. Jadi teman-teman yang Ya. lulusan SMK bahasa Inggris tuh kalau memang punya keinginan untuk di perusahaan seperti Selam Bersih, pertama bahasa Inggris sudah pasti ya. Kemudian itu akan menjadi nilai tambah, dan kalau bisa ambil training di sini ada, di Petros tuh ada beberapa training tapi operator. Itu pun kebanyakan training itu ditrainingkan sama perusahaan biasanya. Tapi kalau misalnya training pribadi ya itu aja, spesialnya misalnya di mesin ya, mesin aja dikasih di experience-nya lebih banyak, tapi bisa bahasa Inggris nanti coba ngelamar gitu. Ya betul, tentang bahasa Inggris sebenarnya sekarang banyak kemudahan Pak Putu. Jadi kampung Inggris yang dari Pare itu sekarang sudah membuka versi online-nya dan cukup terjangkau ya Pak Putu. Kampung Kemudian Inggris, ya mungkin hanya 45.000, 90.000 ya gitu, dan materinya cukup bagus ya, selama Anda punya tekad ya, kemudian Anda berlatih untuk speaking di Omet TV misalnya gitu kan, dengan orang asing ya. Itu seperti siapa namanya Pak Putu, Vicky Naki gitu kan, lama-lama Anda akan lancar saya rasa. Iya, karena bahasa Inggrisnya juga nggak harus yang jago grammar. Kalau di level pekerja itu biasanya sih nggak terlalu di ini. Tapi yang bisa minimal nih kalau misalnya Anda disuruh bawa sendok jangan bawa garpu lah gitu. Itu Putu ya. Ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya ya Pak. Apalagi silakan Pak Putu. Bang, loker untuk operator untuk migas apakah ada? Nah itu sama ya. Pertama googling di cari di Google ya kan, untuk posisi tersebut, kemudian nanti akan ada banyak lowongan itu info ya kan, silahkan buka, kalau sudah expired gitu kan, catat emailnya gitu kan, nanti bikin database mungkin bisa 100-200 alamat gitu kan, kemudian kirim langsung ke sana dengan CV yang baik gitu kan, gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, kalau untuk D3 teknik mesin gimana Pak? Oh, D3 teknik mesin itu banyak ya posisi di Begas. Yang pertama minimal sebagai ini Mas, sebagai technician gitu. Ya. Minimal khusus untuk technician yang ngerawat. Karena Pak Heru kan udah pernah bahas ini, sudah pernah bahas. Untuk khusus untuk D3 teknik mesin, teman-teman bisa lihat ini ya di channel di studio. Cari nanti kalau sudah ketemu channelnya, cari lihat di videonya itu ada ini Pak ya, training Karir Bigas untuk teknik mesin yang kedua itu. Nah, saya sudah menjelaskan secara detail posisi migas untuk teknik mesin baik S1 maupun D3. Ya, teman-teman bisa tonton di sini yang mungkin lebih jelas ya. Ya. D3 teknik mesin. Karena ini baru part 1 nontonnya ya.
cari yang 42-nya. Kemudian ini Bang, kalau mau tahu loker migas di mana? Proyek migas. Sama kayak tadi ya. Sama. Pertanyaan pertama. Pertama, ketik dulu posisinya, lowongan satu. Misalnya posisinya namanya A, misalnya loker. Kita contohin aja kali satu Pak ya. Coba Ya, teman-teman. contoh Coba misalnya teman-teman ya, misalnya saya eh, mau jadi lowongan mechanical static engineer misalnya. mechanical Static static engineer. Oke. Enter kan. Nah, itu kan banyak tuh ya kan. Nah, ini kan ada. Nah, itu misalnya kayak di JFE itu, JFE misalnya. Ini ya, JFE oke, dibuka, silakan dibuka yang JFE. Coba. Nah, itu kan. Nah, itu kan ada infonya tuh ya kan, deskripsinya. Nah, mungkin nanti bisa lihat mungkin bisa ada alamat emailnya di bawah. Silakan. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada gitu kan, cari itu googling JFE Engineering itu apa sih, pasti ada websitenya dan itu pasti ada alamat emailnya, kirim aja ke sana. Ya, tapi kalau mau gampang ini bisa dengan langsung apply di sini. Ya, itu langsung apply betul. Di sini ada ini ya, teman-teman, ada job desk. Terus di sini ada bersyarat agak minimum 5 years experience. Ini teman-teman nggak usah khawatir ya. Misalnya teman-teman baru setahun atau mungkin belum sama sekali, bisa dicoba aja. Silakan dicoba aja. Tapi ya, pertama sih harus belajar dulu tentang belajar ya. Kalau mechanical static kan itu untuk mendesain pressure vessel ya, berarti harus belajar dulu pressure vessel. Training ya. ASME 8 divisi 5 ya, ikut training yang kebetulan di Petrus ada. Nah, setelah dapat, saya rasa mereka juga tetap butuh junior engineer karena banyak tugas yang bisa dikerjakan oleh junior dan harganya juga tentu lebih murah dibandingkan meng-hire senior engineer ya, gitu Pak Putu. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa googling aja ke seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya mau ambil training apa, kalau misalnya fresh graduate ya harus training dulu. Jadi jangan bunuh diri kalau misalnya nggak ada apa-apa. Tapi mungkin kalau dengan ada training bisa jadi tambahan ini. Jadi tambah. Oke, kita kembali. QC, yang QC itu apa Pak Putu? Tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 QC. QC elemen yang penting sekali terkadang dilupakan. Bidang dianggap biasa saja padahal memegang peran penting sekali eksekusi. Oh ini ya, ini ngasih support ke kita. Bukan pertanyaan. Kalau posisi nanti inspektor berarti betul ya? Ya, berarti inspektor. Jadi itu sudah tinggal, harusnya cukup jelas. Cuman kita belum bahas ya detail. Nanti kita akan tambahkan lagi. Oke, apakah ini bebas admin? Sangat membantu. Oh, lulusan masuk. Oh, untuk training itu nggak ada bebas biaya, biasanya mahal-mahal justru. Jadi teman-teman memang harus sedikit berkorban ya. Jadi semua engineer begitu, jadi tidak ada yang free biasanya. Tapi pun kalau ada yang free mungkin yang di Dinas Tenaga Kerja itu kali Pak ya. Itu pun saya nggak tahu. Memang kita harus invest ya, harus berani invest untuk mendapatkan pelatihan, karena pelatihan itu, ilmu itu memang tidak ada di kampus, itu semuanya ilmu terapan ya gitu. Bila kita punya tekad untuk meningkatkan karir, saya rasa pasti mampu ya Pak Putu, karena saya pernah punya pengalaman. Itu ada salah satu murid saya, dia itu ini Pak Putu, OB ya, office boy. Dia nabung lama Mas gitu untuk bisa mengikuti training di tempat kami. Oh ya, saya kenal itu si Mas itu ya. Itu terus kemudian dia ikut training, dapat sertifikatnya, kemudian ngelamar ke perusahaan tersebut sebagai di satu posisi lah gitu kan. Akhirnya saat ini keterima Mas gitu. Dia sudah nggak jadi OB lagi. Saya kebayang tekadnya dia ketika mengerjakan tugas. Dia itu pinjam laptop temennya ya, yang engineer gitu kan, mengerjakannya itu juga kadang di tangga itu tangga darurat itu, dia ngerjain di situ ya. Tapi memang tekadnya kuat. Ya. Nah, saya rasa kalau misalnya kita punya tekad, pasti ada jalan lah gitu. Jangan kalah sama OB kita yang akhirnya saat ini sudah sukses di migas gitu. Iya Pak. Nah, jadi saya nggak tahu ya, sekali lagi saya nggak tahu kalau ada yang free, tapi yang jelas yang saya tahu justru trainingnya agak mahal-mahal.
Oke. Iya. Kalau bisa beli handphone ya pasti bisa ikut training. Iya, kalau bisa beli rokok, rokok kan Iya, pasti iya bisa. banyak juga gini Pak Putu kan, banyak juga yang aduh saya kok ini mahal banget ya, padahal rokoknya sehari itu satu box gitu, satu bungkus ya 20.000 mungkin kan, Iya. dikalikan 30 hari aja 4 bulan aja saya rasa bisa tuh ikut training Mas, selama ngerokoknya di Puasanya skip dulu. dulu Ya, gitu. Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini yang ke-8 ya. Construction engineer itu lulusan sipil atau mesin, Bang? Nah, ini teman-teman bisa lihat video juga ya. Jadi eh, apa itu construction engineer? Kalau nggak salah pernah dibahas dulu ya. Ini channelnya, ini saya pernah bahas sama Gabion dulu. Nah, ini Itu yang kiri ya, construction engineer ya. bagaimana Oke, menjadi construction engineer. Di sini teman-teman bisa lihat video ini ya untuk menjadi ya. construction engineer. Jadi intinya mungkin saya akan bisa sedikit, itu bisa lulusan apa saja, yang penting teknik ya. Kalau bisa teknik. Ya. Karena kalau teknik itu lebih mudah untuk masuk ke dunia konstruksi. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain, yang penting belajar dan ambil beberapa training yang untuk jadi construction engineer itu tidak seperti disiplin engineer yang desain engineer, agak berbeda. Construction lebih di lapangan, mengasis construction manager atau supervisor di lapangan. Jadi teman-teman silakan lihat videonya mengenai construction engineer. Ini ke-8. Oke, 2 pertanyaan lagi. Untuk cewek apakah bisa juga lulusan migas? Bisa banyak ya, terutama di engineering ya. Ya. Di engineering itu banyak ya, karena lebih banyak kerjanya kan paperwork ya gitu kan. Itu sangat bisa dilakukan oleh teknik oleh wanita ya. Kenapa wanita nggak banyak di bidang di proyek? Karena sejak kuliahnya aja udah jarang gitu Pak Bu. Iya betul. Jadi waktu kuliah sudah jarang ini yang untuk teknik. Tapi kalau misalnya mungkin ini maksudnya yang lulusan SMA SMK ini Pak, welding inspector. Oke. Videonya yang lulusan itu masuk migas tuh loh Pak. Jadi yang mana? Ini nih, lulusan SMK masuk migas ini Oh ya. apakah cewek apakah Bisa, sangat bisa ya. Sangat bisa ya. Cuman untuk posisinya mungkin di drafter. ya ada banyak posisi sebenarnya teman-teman itu mikirnya nggak usah terlalu jauh ya. Jadi SMA itu minimal ya, paling buruk itu adalah posisi admin misalnya. Admin kan cewek ada di setiap proyek itu ada adminnya. Iya. Kemudian tapi banyak juga ini murid kita dulu drafter dari wanita ya. Ya, drafter itu kalau wanita lebih enak, lebih teliti ya. Lebih teliti kadang. Jadi teman-teman bisa training drafter. Ya cuman itu sudah naik pangkat sedikit lagi ya. Tapi kalau misalnya toh buruk-buruknya admin, tapi admin pun pasti akan banyak ada saingan. Nah, teman-teman harus naik skill sedikit, ambil training supaya bisa posisi-posisi yang jarang bisa orang. Iya, ke teknik ya kayak drafter. Teknik kayak drafter contohnya. Piping drafter gitu. Piping drafter. Tapi ada juga yang ngambil inspektor ya. Jadi ada memang beberapa posisi harus seperti inspektor itu ya silakan aja ambil ikut, nggak ada masalah, cewek nggak ada isu. Nah, misalnya material inspektor itu banyak cewek juga. Kemudian untuk corrosion inspektor itu banyak cewek. Jadi ada trainingnya. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi Pak ya. Ya boleh. Lanjutan video project control. Oke, nanti saya lanjutkan. Saya mau cari pertanyaan dulu yang saya pilih. Permisi, mau nanya nih Mas, untuk Presiden D3 teknik kimia, bagaimana kira-kira peluangnya untuk bekerja di migas? Mohon arahan. Nah ini saya jawab. Kalau teknik kimia atau kalau teknik mungkin kalau teknik kimia itu memang tanggung ya. Kalau D3 itu sebenarnya tanggung ya. Drafter ketinggian, engineer kurang sedikit gitu kan. Jadi akhirnya biasanya mereka itu kalau di engineering itu biasanya sebagai proses designer Mas gitu kan. Proses designer yang tugasnya
menerjemahkan konsep desain dari engineer-nya ke PNID gitu kan, segitu kira-kira Pak Putu. Nah, terus teknik kimia juga saat ini banyak yang menjadi HSE Pak Putu. HSE, kemudian juga teknik kimia juga bisa posisinya kebanyakan sih sebagai desainer Pak Putu. Di atas drafter tapi di bawah engineer gitu. Ya. Tapi tentu juga harus dengan pelatihan ya. Ya, jadi ya untuk sebetulnya teknik kimia ini adalah lahannya tuh memang di migas sebetulnya. Lahannya dia lebih paling dihormati justru malah. Tapi kalau mentornya memang teknik kimia betul. Gajinya paling gede. Kimia masuk migas itu sebetulnya gampang ya. Cuma posisinya kalau D3 itu ya itu tadi mungkin desainer. Mungkin nanti kalau pengalamannya udah tinggi mungkin bisa ya, cuman orang melihatnya agak nanggung sih. Tapi kalau untuk posisi desainer juga bagus sekali malah, apalagi kalau cewek itu desainer sangat mapan. Nah, tapi ambil training dulu ya, ada beberapa training yang bisa memberi nilai tambah di teknik kimia. Nah, terus ini kan pertanyaannya di konstruksi, apakah bisa di konstruksi? Sangat bisa ya gitu. Tadi kalau misalnya jadi drafter aja itu gampang sekali. Jadi cuman sayang, jadi karena dia lebih di engineering harusnya. Nanti di commissioning juga banyak orang teknik kimia. Nanti kita bisa lihat beberapa lowongan commissioning, tapi ambil training dulu. Oke. Yang ini Pak Putu, batas usia nih, ada yang nanya. Ini pertanyaan terakhir ya. Bang, batas usianya berapa ya? Umurku 20 tahun, terkejar nggak ya untuk aku kuliah? Kalau 20 tahun saya rasa masih muda ya. 20 tahun, kemudian kuliah 4 tahun, selesai 24. Ngelamar sebagai engineer itu terbilangnya masih muda Pak Putu, masih sangat bisa masuk ya gitu. Iya. Kalau misalnya batas usia kalau di proyek konstruksi, proyek migas gitu sebetulnya untuk beberapa mungkin untuk mungkin ini maksudnya itu untuk mulai masuk kali Pak ya, untuk mulai masuk pertama kali. Kalau umur 20 itu masih muda sekali. Jadi ada yang umur, kalau teman-teman tahu di lapangan tuh ada yang umur 70 30-an ya. 30 ya, 30-an masuk ke migas gitu. Sebelumnya sampai umur 40 itu masih. Ya selama pengalamannya relevan ya. Ya, tapi kalau untuk baru pertama kali mulai ya paling lambat ya kalau bisa ya 27 lah ya, 27-an mungkin. Paling lambat. Jadi teman-teman bisa kuliah dulu, bisa ambil training banyak dulu, atau mau masuk aja dulu dengan posisi apapun, helper kah. Jadi kalau bisa masuk, tapi ya nanti ambil training, nggak perlu kuliah juga nggak apa-apa kalau memang. Tapi kalau bisa kuliah ya lebih bagus. 27 untuk batas minimal yang fresh graduate pertama kali belum pernah masuk. Itu pengalaman saya sih ya. Oke Pak, saya rasa sudah lebih dari 10 pertanyaan kali itu. Baik. Nanti suatu saat kita akan ulas lagi. Kali ini itu yang bisa kita kasih. Waktunya Pak Heru juga terbatas. Kita tutup dulu untuk sesi ini. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like ya. Kalau memang cocok, tolong di-share ke teman-temannya. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi sekilas bahasan kurang lebih 10 pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita jawab. Semoga bisa membantu teman-teman. Mungkin cukup Pak Heru ya. Makasih Pak Heru atas waktunya. Kita tutup. Tetap berkarya ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak.